Malam ini saya kedatangan tamu istimewa yang sering menjadi berita di media nasional, mainstream, dan tentu saja juga di banyak medsos. Dan beliau memang sangat kontroversial bagi pencari berita. Kenapa? Hampir setiap waktu beliau itu ada yang mengadukan beliau. Dan ada perkara yang beliau hadapi. Kemarin baru saja keluar dari lapas, tapi sebulan kemudian udah mengebohkan lagi. Karena beliau mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung. Jadi saya ingin lebih dalam dengan Habib Bahar Smith. Saya panggilnya Habib atau Ustadz ya? Terserah, Pak. Bebas. Baik, Habib. Apa yang mendorong kemarin itu? Karena baru saja keluar, biasanya orang kan berapa bulan nggak bersuara tuh. Ini langsung ada kritik keras lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Yang saya cintai Pak Karni beserta seluruh keluarga besar Karni Ilyas Club. Tentang pertanyaan Pak Karni, kenapa kok langsung ketika sidang itu, ketika pledoi, setiap sidang saya, ketika pledoi itu selalu saya di akhir pledoi saya membacakan. Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya di setiap persidangan ketika pledoi. Jadi kemarin itu apa hal itu termasuk dalam kriteria yang Habib sebutkan itu? Iya, ya ini kita ini melihat suatu pernyataan dari Dudung. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa Habib kok tidak memanggil Bapak? Tadi Pak Karni kan panggil Bapak. Iya. Kenapa kok Habib panggil nama? Mungkin ada pertanyaan seperti itu banyak. Saya jawab. Dudung pernah memanggil nama Habib Rizik dengan sebutan nama. Rizik. Kalau Dudung saja yang kapasitasnya bukan ulama memanggil Habib Rizik dengan sebutan nama, terus kenapa saya harus menyebutnya dengan sebutan Bapak? Nah, jadi ketika itu saya melihat di lapas. Kita kan ada TV di lapas itu kan, di blok ada TV. Saya lihat sedang menurunkan baleho. Terus saya melihat bubarkan saja FPI, apa itu Rizik itu dan segala macam. Kemudian banyaklah daripada pernyataan-pernyataannya yang bagi saya itu adalah hal yang tidak benar. Sehingga ketidakbenaran itu harus dilawan. Karena selama ini banyak yang diam. Seperti contoh dia mengatakan Tuhan itu Tuhan bukan orang Arab. Banyak ulama, kiai, habaib diam. Sekalipun bersuara hanya lewat tulisan. Tapi saya tidak bisa seperti itu karena karakter saya bukan karakter seperti itu. Ya, tidak hanya soal dengan kasat. Saya lihat Habib itu memang terbuka dan lantang terhadap apapun juga. Iya, karena namanya kita cinta. Sama seperti begini Pak Karni. Saya tanya, ketika Pak Karni mempunyai anak atau orang yang Pak Karni cintai main di jalan raya, banyak mobil, apakah Pak Karni biarkan? Enggak dong. Pak Karni tarik, Pak Karni marahin. Kamu jangan begini. Karena apa? Sayang. Karena apa? Cinta. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Negara dan penguasa
Itu tidak bisa disatukan. Beda antara negara dan penguasa. Kalau bagi saya NKRI harga mati. Saya tidak melawan penguasa. Tidak. Yang saya lawan kezalimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat dan mementingkan asing. Itu yang selama ini saya lawan. Untuk apa saya mengambil resiko di penjara? Untuk apa? Bagi saya resiko paling kecil di penjara, Bang Karni. Resiko terbesarnya saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu. Dan saya mengambil resiko itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat. Udah berapa kali Habib kena penjara selama ini? Saya masuk penjara kasus Ahmadiyah, saya masuk kasus Mbah Priuk, ke Tanjung Priuk saya masuk karena saya yang pimpin. Kasus Ahmadiyah saya masuk, zaman SBY waktu itu. Kasus Demos saya masuk, zaman SBY waktu itu. Terus sama yang kasus saya mukul 2 HB palsu. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Banyak orang-orang ngomong penganiaya santri. Sekali lagi saya sampaikan, itu bukan santri. Bukan santri, tapi Habib palsu yang menjual-jual nama saya mendapat uang ratusan juta. Oh, jadi bukan santri. Bukan santri. Bukan, makanya kan orang suka ngomong itu Habib nganiaya santri. Bukan santri itu Habib palsu. 2 orang Habib palsu. Yang satu mengaku-ngaku saya, yang satu mengaku FAM bermarga Al-Aptos. Padahal dia tidak pernah kenal dengan... Bukan Habib. Kenal nggak sebelumnya? Mereka mungkin kenal saya nggak kenal. Begitu. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Jadi banyak berita-berita yang nggak benar. Cuma saya kan orangnya, ya terserahlah. Kalian mau hina saya, mau caci saya, mau maki saya, mau bilang apa, terserah. Selama pribadi saya dihina, dicaci, dimaki, saya diam. Tapi jangan coba-coba kalau udah masalah agama, masalah bangsa, masalah rakyat, saya tidak bakal diam. Setelah yang 2 orang itu katanya Habib itu juga... Ya, saya NAP itu nambah lagi kasus. Iya. Dengan driver Grab. Ya, driver Grab. Ya. Itu apa sebetulnya yang bikin marah Habib? Karena dia godain saya punya istri. Kami ini orang Sulawesi, Bang Karni. 3 perkara jangan pernah ganggu gugat. Masalah istri, ibu, sama adik perempuan, saudara perempuan. Karena bagi kami perempuan itu kami muliakan, kami taruh di atas kepala. Kalau ini udah diutik, nah, ya seperti itulah kejadiannya, seperti kasus kemarin. Ya, kemudian juga ada kasus lagi, saya dengar Habib itu ketemu si Rian di lapas, juga terjadi pemukulan. Rian Jombang, itu alhamdulillah di lapas itu semuanya ngaji sama saya. Semua, termasuk Rian Jombang. Rian Jombang ngaji sama saya. Banyak orang-orang yang kasus pembunuhan, ada si Daeng itu yang... Rian masih mending 11 orang dia bunuh. Ada si Daeng. Kasusnya dia kena pasal 340. Dia pembunuh bayaran. Dia bunuh 47 orang. Hukuman mati. Banyak anak-anak kasus pembunuhan, bandar-bandar narkoba. Dan saya rangkul semua, bukan hanya yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen. Semuanya saya rangkul di lapas. Semuanya. Bahkan di lapas kan ada anak-anak bikin baju itu. Yang Kristen ada yang pakai baju gambar saya, yang Buddha, yang Hindu. Karena mereka tahu saya rangkul semuanya tanpa pilih agamanya, sukunya, rasnya. Mungkin sebelum saya udah menjadi hal yang biasa di lapas itu suku-sukuan. Ada suku ini. Tapi ketika saya masuk, saya rangkul semua. Ngaji sama saya. Nah, saya paling benci khianat, Bang Garni. Nah, Rian Jombang melakukan salah satu pengkhianat, hal yang dimana dia mengkhianati saya. Sehingga menimbulkan, saya juga kan lagi belajar ini. Lagi belajar untuk agar tidak terlalu, lagi belajar sabar lah intinya. Karena saya kan orangnya agak temperamen juga. Tapi alhamdulillah semenjak keluar dari lapas ini udah mendingan. Udah lebih dingin lah. Iya, jadi kemarin ceramah-ceramah saya itu agak lebih dingin dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena saya belajar sabar, belajar tahan diri. Dan sampai sekarang saya masih belajar agar tidak temperamen. Karena saya temperamen itu sifat jelek. Jadi kalau ada kejelekan dalam diri saya nggak bakal saya benarkan.
Nah kalau kejelekan dalam diri saya nggak bakal saya benarkan, apalagi kejelekan orang lain. Kan begitu. Iya, iya. Ya. Baik. Terus ada lagi videonya Habib itu yang beredar. Lagi di jacuzzi atau spa. Dikasih minum. Iya. Sebenarnya itu kan private. Ya. Saya juga bingung Bang Garni. Saya dari Jakarta pindah ke Bogor itu mau sembunyi. Sembunyi dari umat, sembunyi dari orang-orang, biar nggak ada yang tahu saya. Biar nggak ada orang yang kenal sama saya. Saya mau sembunyi. Tapi semakin saya sembunyi, semakin saya dicari. Saya nggak tahu. Saya nggak pengen seperti ini. Apa-apa masuk berita. Apa-apa masuk berita. Saya naik motor, masuk berita. Saya ini masuk berita. Saya bikin ini dikit, masuk berita. Saya ini masuk berita. Bahkan mungkin andaikan kalau saya nginjak semut. Itu kalau ada pasal nginjak semut, mungkin saya bisa dikenain pasal itu nginjak semut. Dikit-dikit apa-apa tentang saya viral. Jangan-jangan mau nutupin berita-berita yang lain kali. Makanya Bahar bin Smith yang dijadikan sorotan untuk menutupi berita-berita yang lain. Udah seleb kali bagi publik. Saya tidak merasa diri saya seperti itu. Kita bisa nggak merasa, tapi publik. Saya tidak merasa seperti itu. Saya hanya orang biasa. Saya ini pelayan. Saya tidak merasa diri saya pemimpin, bukan. Saya pelayan. Saya pembantu, pelayannya umat, pembantunya umat. Saya ini pelayannya negara, pelayan bangsa, pelayan rakyat, melayani. Saya bukan merasa diri saya pemimpin. Terus orang bilang, oh saya lihat banyak Habib Bahar tuh begini. Apa? Saya gila kepemimpinan? Gak ada. Kami punya kakek-kakek Bang Garni mengatakan seperti ini. Para habaib, para salaf itu, beliau bilang, andaikan pangkat jabatan bisa dipegang oleh binatang peliharaan, maka kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Apa yang kita cari apa? Pangkat, jabatan, kepemimpinan, rasa hormat? Enggak. Kita orang pelayan, melayani. Untuk apa saya melakukan itu? Padahal bisa aja saya santai di rumah, tenang, tamu banyak, orang datang nyari ilmu kepada saya. Tapi saya keliling dari desa ke desa, gang ke gang, lorong ke lorong, kampung ke kampung. Saya ceramah. Cuma itu ceramah saya yang keras-keras dinaikkan. Giliran saya ceramah lembut, saya juga orang gak gila Bang Garni. Masa kalau ada acara khitanan, sunatan, terus saya bahas pemerintah, kan gak nyambung. Iya. Masa acara nikahan, saya bahas jihad, kan gak mungkin. Iya. Iya kan? Acara walimatul urus, pernikahan, saya ceramah, ya saya bahas hak istri terhadap suami. Hak suami terhadap istri. Dasar perkawinan lah. Iya, acara khitanan saya bahas bab bagaimana itu khitan dan segala macam acara. Ya begitu. Jadi masalah jacuzzi, masalahnya di mana? Saya mandi. Bahkan saya di situ pakai sarung, pakai baju, pakai sarung, mandi. Dipermasalahkan orang mau mandi. Gak dipermasalahkan, gak. Tapi unik aja, foto itu unik. Iya makanya kan saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Cuma orang-orang aja ini. Lagi merayakan apa? Oh enggak, itu saya lagi ceramah. Saya ceramah kalau nggak salah lagi ceramah di daerah Garut. Daerah Garut, daerah puncak yang dingin. Nah di situ ada saya punya murid, punya villa. Murid saya punya villa. Di villa situ ada VVIP room. Di situ saya sama istri sama anak-anak. Nah di dalam kamar kita itu ya ada jacuzzi, kemudian ada private pool. Ya kita berendam, saya berendam di situ. Apa salahnya? Berendam air panas. Berendam air panas, menenangkan pikiran biar nggak terlalu keras. Tapi jadi saya bingung sama orang-orang ini. Bahkan ada yang bilang saya berendam di jacuzzi katanya kayak Fir'aun. Padahal jawab berat. Terus bagaimana tuh koruptor-koruptor yang curi uang rakyat, yang mengkhianati rakyat, yang mengkhianati bangsa, yang bikin mati rakyat pelan-pelan. Dan zaman Firaun belum ada jacuzzi. Makanya itu. Tapi ya saya biarkan. Selama pribadi saya Bang Garni, mau dihina, caci, maki, terserah. Saya nggak pernah permasalahkan itu. Saya tidak pernah. Itu apa yang dikasih? Kopi atau apa? Kopi. Itu ada orang itu. Oh, dia itu yang ngasih kopi.
Baik, tadi Habib itu menyinggung soal apa aslinya dari Sulawesi. Ya, Persisnya utara itu atau Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Bapak ibu dari Sulawesi Utara. Jadi begini, saya punya kakek dari ayah. Itu Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Yaman, menyebarkan Islam di daerah Sanger. Talaut. Ya, Sanger. Bukan di Talautnya, di Manganitu. Nah, Habib Abdurrahman ini nikah dengan anaknya Raja Manganitu. Anak raja. Iya. Punya anak 4. Habib Alwi. Terus yang lainnya ada di Lombok sama di Bali. Jadi yang dari Sanger itu hanya 1, Habib Alwi. Nah, Habib Alwi nikah dengan Hababah Fatmah, punya anak Habib Abdurrahman. Jadi Habib Alwi menamakan anaknya dengan nama ayahnya. Kebiasaan kita habaib. Habib Abdurrahman nikah sama anaknya Raja Ternate. Iya. Punya anak, saya punya abah. Saya punya abah nikah sama saya punya umi. Saya punya umi itu abahnya, ayahnya umi saya asli Buton. Oh, malah dari Buton. Ya, asli Buton. Ayahnya saya punya ibu. Iya. Asli Buton, terus Buton, ibunya Flores. Jadi ayahnya ibu, saya punya ibu, punya ayah, Iya. Buton, istrinya Flores. Nah, saya punya ibu, punya umi, punya ibu, itu suku Bajo. Suku Bajo, suku laut. Iya. Bajo, terus sama Bugis. Wah, banyak banget campurannya. Iya, makanya dalam tubuh saya ini ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Ternate, ada darah Sanger. Iya. Karena saya punya ibu kan bukan Syarifah. Ibu saya itu bukan Syarifah. Kalau Habib kan laki-laki, perempuan Syarifah. Iya. Ibu saya bukan. Ibu saya Syarifah. Ibu saya bukan Syarifah. Orang biasa aja, orang biasa, bukan Syarifah. Oh, begitu. Begitu. Tapi lahir di mana, Dok? Lahir Manado. Lah, Habib sendiri belajar agama dulu di mana? Saya di Al Khairat, Habib Idrus, guru tua. Di mana tuh? Habib Idrus di Manado. Oh, di Manado. Kan banyak. Kalau pusatnya di Palu. Kakeknya mantan Mensos. Habib Salim Al-Jufri Mensos. Oh iya. Nah, beliau punya kakek itu Habib Idrus bin Salim. Pendiri Al Khairat. Saya dulu di cabangnya yang di Manado 12 tahun. Baru saya ke Darul Lughah Dakwah. Itu di mana, Dok? Di Bangil. Oh, di Bangil. Baru saya teruskan lagi ke Tajul Muslimin. Habis itu buka pondok pesantren? Enggak. Habis itu ya ngelayap-ngelayap dulu. Jalan-jalan. Kan mondok udah terlalu lama kita. Jalan-jalan dulu. Jalan. Keliling-keliling. Baru saya awal buka majelis taklim. Buka majelis pertama 2. Saya buka majelis taklim itu tahun berapa lupa saya. Pokoknya saya buka majelis di Bintaro pertama kali, Bang Garin. Jakarta Selatan. Buka majelis taklim. Ya dari desa ke desa. Terus makin banyak, kampung ke kampung. Dari wilayah ke wilayah, dari kota ke kota, sampai daerah ke daerah, sampai seluruh Indonesia. Terus bin Smith-nya itu dari mana? Sebenarnya bin Sumaid. Oh, Sumaid. Sumaid. Sin, Mim, Ya, To. Sumaid. Cuma kita kan orang Indonesia ini nggak mau ribet. Sama kayak begini. Ada namanya Abu Futaim. Itu Habib juga, gelar Habib. Abu Futaim. Cuma karena nggak mau ribet, Buftem. Padahal Abu Futaim. Gitu. Saya pikir tadi ada darah Inggris juga itu. Oh, itu makanya orang bilang, wah ini Smith dari enggak. Bin Sumaid dari Ammul Faqih. Jadi habaib itu 2. Begini Bang Garni. Ini Faqihul Muqaddam, ini Ammul Faqih. Yang dari sini, jadi ini paman, ini ponakan. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attos, bin Syahab. Banyak. Itu dari Faqihul Muqaddam.
Kalau saya bin Smith itu dari Ammul Fagih, dari paman. Saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Nah, itu sama dari jalur sini. Ammul Fagih. Ya. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah. Lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Iya, makanya bisa orang menunjukkan ini Habib, ini enggak Habib, ini Habib, begitu. Ya. Artinya bisa dipilah. Ya, bisa dibedakan. Tidak semua. Jadi bukan yang menjadikan seseorang itu Habib bukan ilmu. Bukan, oh terus muka Arab, hidung mancung, Habib. Bukan. Bukan. Yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Ya. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Karena bukan wajah, bukan harta, bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib. Ada orang gila. Garis keturunan nyambung ke Rasulullah. Ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu. Iya. Kalau orang berilmu gila, nggak disebut. Ada contoh saya tanya Bang Karni, maaf. Ada kiai, dia gila. Hilang kan ilmunya. Iya. Ada Habib, gila. Hilang nggak kehabaibannya? Enggak. Ya itu kan darah tadi. Karena bid'atur Rasul, darah daging Rasul. Baik, tapi ya selain dari temperamen tadi yang Habib bilang, kan dalam hal lain Habib juga cukup apa ya, meledak-ledak gitu. Itu apa dari muda begitu? Saya ini bukan orang yang nggak suka drama, Bang Karni. Saya paling benci drama. Sebab banyak penceramah sekarang kebanyakan dramanya. Kebanyakan drama. Iya. Saya paling benci drama. Saya paling benci orang yang suka bikin-bikin dirinya sendiri. Inilah saya, ya inilah saya. Fisirri wal alaniyah. Mau dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai, ya inilah saya. Mau dibilang jelek Bahkan atau bagus? tadi saya kesini nggak sempat pakai baju koko, saya pakai kaos. Jadi saya apa adanya. Orangnya begini, sebeginilah saya. Saya nggak mau dibikin-bikin. Saya nggak pernah pakai imamah. Bisa saja saya pakai imamah. Tapi enggak, saya begini apa adanya. Saya. Baik, sekarang apa tanggapan Habib terhadap pengaduan yang baru terhadap Habib? Tanggapan saya, Ya. jangankan 1 pengaduan atau 2 pengaduan, Bang Karni. Jangankan 1, 2, 3 laporan. 1000 laporan pun sejengkal saya tidak bakal mundur. Saya bakal maju. Andaikan ada surat panggilan, saya bakal datang sebagai warga negara yang baik. Saya tidak pernah mangkir. Selama ini proses hukum, tidak pernah sekalipun saya mangkir. Ada waktu itu di berita yang mengatakan Habib Bahar mangkir dari panggilan. Hoak, bohong itu. Saya tidak pernah mangkir. Setiap ada panggilan pertama, pasti saya selalu datang. Mau sehat, mau sakit, selalu saya datang. Nah ini ada 2 laporan, 2 pengaduan. Jangankan 2, mau 1000 laporan, bakal saya hadapi. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena saya hidup dengan prinsip saya. Yang saya sampaikan adalah kebenaran. Dan saya tidak peduli siapapun. Selama saya benar, saya berjuang untuk agama, untuk Islam, untuk bangsa. Khususnya kan sudah saya bilang, NKRI bagi saya itu harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 bagi saya harga mati. Jadi jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah buat tumpah. Bang Karni. Baik. Berapa banyak selama ini laporan terhadap Habib? Oh, saya nggak hitung, malas ngitungnya Bang Karni. Buat apa ngitung-ngitung begitu? Dapat surat panggilan ya datang gitu. Dan saya orangnya nggak ribet. Dipanggil ke pengadilan datang. Ya, dipanggil datang. Mau ditahan, tahan, silahkan. Saya mau orangnya kan begitu. Enggak, kalau pengaduan yang kemarin kan dituduh apa memelintir omongan. kemudian apalagi Sarah. Sarah ya. Apa jawaban Habib? Saya juga nggak tahu mereka ini laporin apa ujaran kebencian. Saya mengujarkan kebencian kepada siapa? Iya, ujaran kebencian. Iya, siapa yang saya nyuruh umat benci kepada siapa? Emang saya suruh dalam ceramah saya itu ada saya mengutarakan kebencian atau memerintahkan orang membenci siapa? Ada? Nggak ada.
Makanya kan saya bilang kalau mau jangan potong-potong video ceramah itu. Kan bahaya kalau dipotong-potong begitu. Putar dong secara utuh dari awal sampai akhir. Saya bahas maulid, dalil-dalilnya maulid saya bahas apa semua. Sampai kenapa kok bisa sampai ke situ. Putar. Terus ujaran kebencian, sara, kepada siapa? Ke siapa? Bahkan di situ saya sampaikan kok, kalau ada kebaikan-kebaikan dari Dudung, kita ambil. Saya bilang begitu. Contoh, saya dengar langsung, kita akan mengambil, merekrut santri menjadi TNI. Oh itu bagus. Saya tanya ke jamaah yang hadir itu, ratusan ribu. Sampai di atas genteng-genteng. Kebijakan ini bagus tidak? Bagus. Ambil tidak? Ambil. Ya saya ini orangnya tidak akan menghilangkan kebaikan. Sekalipun tidak sejalan. Ada kebaikan yang kita ambil. Terus ada lagi pernah ketika dia baru jadi kasat. Kita sebagai TNI harus melayani rakyat. Lemah lembut kepada rakyat. Dukung, saya dukung. Jamaah gimana? Yang baik dukung. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan bukan orang Arab, ya kita lawan. Karena itu kan tamthil, tashbih. Menyerupakan, mensifatkan Tuhan dengan manusia. Kalau saya mau bahas dalil agama ini 3 hari gak bakal kelar kita Bang Garni. Jangan. Makanya itu saya bilang ke yang ngelaporin saya, itu Hussein Alwi. Kalau saya mau bahas masalah ini, saya bahas masalah Dudung ngomong Tuhan bukan Arab. Di situ kan saya bilang, awas, itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja OPM. Saya nggak bilang Dudung murtad, tidak. Saya bilang awas, hati-hati dalam ceramah saya. Jangan sampai karena perkataan kau jatuh ke dalam kemurtadan. Sekarang begini, Bang Karni, dia bilang Tuhan bukan orang Arab. Iya kan? Ada yang membela, bener dong pernyataannya. Karena Tuhan itu emang bukan orang. Ya itu masuk akal juga, masuk akal. Namanya orang itu Bang Karni. Jadi ada 2. Tuhan dan Arabnya. Dia menyamakan Allah dengan Tuhan dan menyamakan atau mensifatkan Allah dengan Arab. Berarti Allah itu punya etnis. Allah itu berarti punya etnis, punya bangsa. Apa itu? Arab, 1. Terus tadi orang, berarti Allah itu sama dengan orang. Orang itu apa sih? Yakni ra'a bi'alatil ain. Sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, tamassa bi'alatil yad, masya bi'alatil rijlain, dzaka bi'alatil galab. Namanya orang itu melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu orang. Nah kalau Dudung mengatakan Tuhan itu bukan orang, selesai. Dia nggak salah. Kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang. Tapi dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Nah di situ. Jadi banyak orang ini nggak tahu otaknya pada bagaimana nih yang bela pernyataan seperti itu. Minum dulu Bang Karni. Kehabisan pertanyaan deh. Baik Bib, jadi sudah ya clear lah bagi saya apa yang terjadi, apa yang Habib ucapkan dan apa yang diadukan oleh orang terhadap aparat kepolisian. Duduk persoalannya malam ini bagi saya udah lebih clear. Selama ini kan berita aja simpang siur. Iya, baca sosmed, baca segala macam, kita bingung. Cuma mungkin terakhir, Habib itu dianggap orang berani banget ya. Sehingga orang mencari-cari siapa di belakang Habib itu. Refli Harun berapa jam yang lalu mengeluarkan YouTube. Refli juga YouTuber. Bahwa Habib itu di belakangnya Cikeas. Seberapa dekat Habib sama Cikeas kalau begitu? Bang Karni, saya dari dulu banyak banget pejabat-pejabat yang mau datang tapi saya tidak mau. Saya tidak mau bukan berarti saya menolak.
Karena memang saya nggak mau. Sebab ya saya orangnya itu bagaimana ya? Nggak abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Nggak ada abu-abu bagi saya. Sama seperti beginilah Prabowo. Saya itu dari dulu nggak pernah mendukung pencalonan. Karena hasil ijtima aja kan. Ulama melakukan ijtima, melakukan yakni suatu perkumpulan. Bagaimana nih mendukung buat bangsa negara apa segala macam. Nah, akhirnya Prabowo kan kemarin. Itu saya ceramah, ada Prabowo-nya. Saya bilang, saya dukung Anda, ya, saya dukung Anda jadi presiden atas ijtima ulama. Dengan sekuat tenaga saya akan keliling seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, ketika nanti Anda jadi presiden, Anda khianati bangsa, khianati rakyat, khianati Indonesia, khianati ulama, khianati Islam, saya orang pertama yang bakal melawan Anda. Kalau jadi presiden, khianat, saya lawan. Apalagi nggak jadi presiden terus khianat. Kan begitu. Jadi saya nggak ada urusan. SBY apa di belakang mana ada. Saya SBY aja nggak kenal. Kalau Bang Karni mau tahu, kenapa? Orang-orang ini. Hanya satu aja Bang Karni. Saya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Dalam hati saya hilangkan. Tidak ada dalam hati saya rasa takut kepada makhluk. Nggak ada. Karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran milik Allah. Dan pasti Allah akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya.